Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu kembali dengan Pak Ansor pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 6. Kali ini kita akan melanjutkan kisah Khalifah Ali bin Abi Thalib episode Perang Saudara. Pada masanya, Khalifah Ali bin Abi Thalib mengalami 3 peperangan saudara, yakni Perang Jamal atau Waqiatul Jamal, Perang Siffin, dan Perang Nahrawan. Perang Jamal pada tahun 656. Perang Jamal dikenal juga dengan nama Waqiatul Jamal, yang artinya peristiwa atau insiden unta. Diberi nama demikian karena Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika itu berkendaraan unta. Peperangan ini terjadi antara kelompok pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan pendukung Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya bermula ketika umat Islam tengah menjalankan ibadah haji. Tiba-tiba tersiar kabar bahwa kelompok pemberontak membunuh Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib yang terpilih sebagai khalifah menggantikannya. Mendengar kabar duka itu, Aisyah berduka dan sangat marah. Beliau berpidato di hadapan jemaah haji di Masjidil Haram melalui tenda di balik tirainya. Beliau menuntut balas atas pembunuhan tersebut dan meminta pemilihan khalifah melalui cara musyawarah. Beberapa tokoh mendukung Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Di antara para tokoh itu, 2 sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zubair bin Awam dan Talhah bin Ubaidillah. 2 mantan gubernur, Ya'la bin Umayyah, dan mantan gubernur Yaman, Walid bin Uqbah, mantan gubernur Kufah, Sa'id bin As bin Umayyah, dan lainnya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha merubah rencana awal kembali ke Madinah. Beliau memilih Basrah. Basrah adalah sebuah kota di tenggara Irak dan menjadi salah satu pelabuhan sungai yang penting di Irak. Terletak di tepi barat Syad al-Arab, tempat bertemunya aliran sungai Tigris dengan sungai Efrat di dekat Teluk Persia. Khalifah Umar bin Khattab pernah membangun markas militer di kota ini. Ketika rombongan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tiba di Basrah, Gubernur Basrah Utsman bin Hunayf mengutus Amran bin Al-Husain dan Abu Al-Aswad Ad-Duwali untuk menahan rombongan tidak memasuki Basrah dan kembali ke Mekah atau Madinah. Rombongan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menuntut balas atas kematian Utsman bin Affan dan meminta khalifah dipilih ulang dengan jalan musyawarah. Kondisi di Basrah memanas. Sebagian penduduk Basrah mendukung gubernur dan sebagian lainnya mendukung Ummul Mukminin Aisyah. Pada akhir Rabiul Awal tahun 36 Hijriah, November 656 Masehi, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib memulai perjalanannya ke Basrah. Beliau ingin menghindari terjadinya perang saudara di Basrah. Sebelum sampai di Basrah, Ali bin Abi Thalib mengutus orang menemui Abu Musa al-Asy'ari, gubernur Kufah kala itu, untuk mengirimkan bantuan pasukan militer. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib meminta bantuan untuk mengantisipasi serangan militer kelompok pendukung Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang telah menguasai Basrah. Gubernur Basrah dan pasukannya berhasil dilumpuhkan dalam sebuah pertempuran. Pihak gubernur dan pihak Ummul Mukminin sebenarnya tidak menginginkan adanya pertempuran. Akhirnya pertempuran dapat dihentikan dengan gencatan senjata dan perjanjian damai. Di tengah kondisi yang tenang namun menegangkan itu, tiba-tiba terjadi kericuhan yang disebabkan ulah dari Hakim bin Jabalah yang dikenal sebagai pengikut Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah adalah tokoh yang memecah umat Islam. Dialah tokoh di balik pemberontakan yang berakhir dengan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Hakim bin Jabalah menghasut penduduk Basrah untuk menyerang rombongan Aisyah. Karena kalau tidak dilakukan, Khalifah Ali bin Abi Thalib akan menghukum penduduk Basrah yang menerima kehadiran rombongan Aisyah. Akhirnya kembali terjadi pertempuran yang menewaskan Hakim bin Jabalah sendiri. Sementara Utsman bin Hunayf, gubernur Basrah, ditawan oleh kelompok Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Karena peristiwa itu semua, maka Ali bin Abi Thalib mengantisipasi jika dirinya diserang kelompok Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ali bin Abi Thalib meminta bantuan militer kepada gubernur Kufah Abu Musa al-Asy'ari, namun Abu Musa enggan memberikan bantuan karena khawatir akan terjadi peperangan antara sesama muslim. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib menyesali sikap Abu Musa al-Asy'ari. Beliau mengganti gubernur Kufah Abu Musa dan menunjuk
Kharanzah bin Ka'ab al-Ansari sebagai penggantinya. Abu Musa sendiri memilih untuk netral dan ia pergi ke Mekah. Selain Abu Musa, ada tokoh lain di Mekah yang juga memilih netral, antara lain Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Umar. Sesampainya rombongan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib di Zuqar, beliau mengutus Qaqah bin Amr, salah seorang sahabat Nabi dan sepupu Abdullah bin Abbas, untuk membicarakan perdamaian dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Namun sayang, di dalam kelompok Ali bin Abi Thalib ternyata ada kelompok pendukung Abdullah bin Sabah yang tidak menginginkan perdamaian. Mereka berkomplot dan diam-diam memasuki Basrah untuk menghasut penduduk Basrah bahwa kedatangan Ali untuk menguasai Basrah menjadikan penduduk Basrah sebagai budak dan membunuh pemuda-pemudanya. Karenanya kedatangan Khalifah Ali bin Abi Thalib harus dicegah dan digagalkan. Ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib memasuki Basrah, kedua pasukan sudah berhadapan-hadapan. Ali berpidato maksud kedatangannya. Ali bin Abi Thalib menyatakan dirinya sama dengan semua umat Islam yang juga menuntut balas atas pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Semua yang mendengar pidatonya merasa senang, termasuk kelompok Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ali memerintahkan kepada pasukannya untuk tidak melakukan penyerangan. Khalifah meyakinkan semua orang bahwa kedatangannya sebagai saudara untuk berbicara dengan saudara-saudaranya sesama muslim. Tetapi tiba-tiba di tengah malam buta terjadi kegaduhan. Masing-masing kelompok mengaku telah diserang, sehingga terjadi pertempuran di antara kedua kelompok tersebut. Khalifah Ali bin Abi Thalib menyesalkan dan sangat sedih atas tragedi ini. Sementara pertempuran berlangsung, Ali bin Abi Thalib mencari dan menemukan Talhah dan Zubair dan berunding untuk menghentikan pertikaian. Ketika bertemu Zubair, salah satu yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib adalah perkataan Rasulullah SAW kepada Zubair bin Awam bahwa kelak ia akan memerangi Ali bin Abi Thalib secara zalim. Zubair yang teringat dengan hadis Rasulullah tersebut menangis dan berkata, "Andai aku ingat, tentu aku tidak akan tampil memimpin pasukan yang memerangi Ali bin Abi Thalib ini." Ia pun teringat hadis Nabi yang berkata kepada Ammar bin Yasir bahwa ia akan dibunuh oleh kelompok orang yang zalim. Sementara saat itu Ammar bin Yasir berada di pihak Ali bin Abi Thalib. Zubair takut yang dimaksud kelompok yang zalim itu adalah dirinya. Karenanya ia menghadap kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ia pun mengundurkan diri dari medan pertempuran. Zubair bin Awam tidak lama kemudian di tengah perjalanannya kembali ke Madinah ditemukan meninggal dunia dibunuh. Ali bin Abi Thalib sangat sedih melihat jasad Zubair bin Awam. Ia mengambil pedang milik Zubair dan berkata, "Pedang inilah beberapa kali telah menjaga Rasulullah SAW." Khalifah Ali pun mengutuk pembunuh Zubair bin Awam bahwa ia akan masuk neraka, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa kelak Zubair bin Awam akan mati terbunuh dan pembunuhnya akan masuk neraka. Perang berlangsung hingga tengah hari. Siang itu jumlah korban tewas dari kedua pihak diperkirakan antara 10 sampai 20 ribu jiwa. Awalnya kedua kelompok sudah akan meletakkan senjata, tetapi tiba-tiba salah seorang prajurit di pihak Ali terkena panah. Kondisi kembali kacau. Ali menyuruh seorang pemuda Kufah untuk mengangkat Al-Quran, mengajak semua pihak menghormati dan memuliakan Al-Quran, serta menghentikan pertempuran. Namun sayang, pemuda itu beberapa kali kena panah dan tewas bersimbah darah bersama Al-Quran yang dibawanya. Begitu banyak korban yang berjatuhan, termasuk Talha bin Ubaidillah, salah seorang sahabat Al-Ashrah Al-Mubasyarah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Setelah berhasil diredam, Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abdullah bin Abu Bakar untuk mengawal kakaknya Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar beristirahat di salah satu rumah keluarga Abdullah bin Khalaf. Sore harinya Ali bin Abi Thalib mengunjungi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Setelah beberapa hari beristirahat di kediaman Abdullah bin Khalaf, Ummul Mukminin radhiyallahu anha bersama rombongannya dikawal kembali ke Madinah. Rombongan dipimpin oleh adiknya Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebelum berangkat, Ummul Mukminin berpesan kepada umat Islam yang berkumpul untuk melepas kepergiannya. Ia berwasiat
agar saling memaafkan dan tidak lagi saling menyalahkan. Sungguh, ini sebuah tragedi perang saudara pertama yang sangat-sangat menyakitkan semua pihak. Anak-anak, sampai di sini dulu episode 3 peperangan saudara ini. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.